Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Mbak Afidatul Chandra, saya Bahardin Yusuf, dan Mbak Desana Intan akan menjelaskan tentang persiapan sebelum menikah. Nah, dalam kesempatan kali ini apa sih menikah itu, atau married dalam bahasa Inggris? Married, the union of two person and as husband and wife. Pernikahan adalah penyatuan dua orang sebagai suami istri, baik diakui secara negara atau agama. Dalam tujuan pernikahan, yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perlu diketahui, pernikahan juga merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang notabene sangat utama ya, untuk dalam kesunahan. Apa saja persiapan yang diperlukan ketika akan menikah? Yang pertama yaitu pengenalan diri. Ada beberapa aspek dalam pengenalan diri. Yang pertama yaitu memahami kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mengenal dan mencintai diri kita sendiri. Itu dapat mempermudah untuk kita melewati masa-masa sulit dalam berumah tangga. Yang ketiga yaitu mengenal dan mencintai diri kita sendiri sebelum menikah. Itu dapat memudahkan kita untuk mencintai dan menerima pasangan sebagai teman hidup. Yang kedua yaitu persiapkan pembagian waktu dengan teman dan keluarga. Banyak orang yang berpikir bahwa setelah menikah kita harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan pasangannya. Tak jarang banyak orang yang merasa setelah menikah ia menjadi jauh dari keluarga dan teman-temannya. Jika terjadi demikian, kita harus menanamkan pada diri kita sebelum menikah bahwa menikah bukan untuk melupakan atau menarik diri kita dari keluarga atau orang tua dan teman sebaya atau teman-temannya. Yang ketiga yaitu pikirkan tentang keuangan dan pembagian tugas-tugas rumah tangga. Aspek yang pertama yaitu menentukan porsi bayar membayar dan tugas rumah tangga, yang mana merupakan hal yang perlu dibahas sebelum menikah dengan pasangan. Aspek yang kedua yaitu usahakan kita dan pasangan bisa saling terbuka soal keuangan dan tugas yang harus diemban setelah menikah, seperti siapa yang mencuci baju, siapa yang membayar listrik, dan lain-lain. Aspek yang ketiga yaitu membicarakan keuangan dan peran masing-masing dalam rumah tangga. Sebelum menikah, penting bagi kita dan pasangan untuk bisa memenuhi tanggung jawab satu sama lain agar tidak terjadi debat sengit nantinya. Persiapan sebelum menikah untuk menghadapi konflik. Pernikahan adalah melibatkan dua orang, yaitu antara suami dan juga istri. Sehingga kemungkinan kita dan pasangan kita akan memiliki pandangan yang berbeda saat bersama nanti. Kita harus siap jika kita bertengkar atau berbeda pendapat dengan pasangan kita. Masalah ketika pacaran juga bisa menjadi masalah yang akan muncul kembali setelah menikah nanti. Maka ada baiknya kita dan pasangan kita membicarakan terlebih dahulu batasan apa saja yang harus dipatuhi sebelum menikah. Misalnya, ketika kita bertengkar, bolehkah kita menyendiri dulu untuk menjernihkan pikiran, atau kita harus langsung menyelesaikan masalah saat itu juga? Ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah pertengkaran dan bisa menghormati antara pasangan yang satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya yaitu membahas masalah keturunan. Setiap pasangan pasti memiliki tujuan mengenai pernikahannya. Ada beberapa pasangan yang menginginkan adanya buah hati dalam pernikahan mereka, dan ada pula yang tidak menginginkan buah hati. Jika ingin memiliki buah hati, tentukan kapan mau hamil. Misalnya setelah pernikahan akan segera melangsungkan program kehamilan, atau menunda hingga pasangan yang satu dengan yang lainnya sudah siap. Dengan begitu dapat menjalani gaya hidup sehat, bahkan kita harus mempersiapkan urusan masa depan dari buah hati kita. Jika tidak menghendaki buah hati, kita dan pasangan kita bisa memutuskan visi misi apa yang akan dicapai hingga masa tua nanti. Apakah bimbingan dan konseling juga diperlukan sebagai persiapan sebelum menikah? Ada beberapa hal yang melatar belakangi bimbingan dan konseling itu diperlukan sebagai persiapan dari pernikahan. Yang pertama yaitu masalah perbedaan individu. Individu yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Ada individu yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan waktu yang singkat. Ada pula individu yang menyelesaikan masalahnya dengan waktu yang cukup panjang. Ada pula individu yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, tentunya mereka membutuhkan bantuan yang dapat dilewati dengan bimbingan dan juga konseling. Yang kedua adalah masalah kebutuhan individu. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu, dan perkawinan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang dalam hal tertentu membutuhkan bimbingan dan konseling untuk membantu mengarahkan dan juga memberikan pandangan. Yang ketiga yaitu masalah perkembangan individu. Manusia merupakan individu yang berkembang dari masa ke masa. Dalam menjalani perkembangannya, kadang individu mengalami hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh individu yang lainnya, sehingga membutuhkan bantuan lewat bimbingan dan juga konseling. Yang keempat yaitu masalah latar belakang sosiokultural. Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dari aspek sosial, politik, ekonomi, industri, dan sebagainya, yang menuntut individu untuk lebih mampu bisa menghadapi berbagai macam keadaan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, individu juga memerlukan bimbingan dan konseling untuk membantu memberikan pengarahan juga solusi sebagai perbedaan dari sosiokultural tersebut. Nah, dari materi di atas itu adalah merupakan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum menikah. Di samping hal-hal tersebut juga masih banyak lagi yang perlu disiapkan ketika akan melakukan pernikahan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.